Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, pada kesempatan yang baik ini sama-sama kita akan membahas tentang pelajaran agama Islam, yaitu tentang bab sholat. Dan sudah kita ketahui bersama bahwasanya sholat merupakan sebuah kewajiban yang ada dalam rukun Islam yang kedua. Sholat merupakan ibadah yang unik yang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Muhammad SAW di langit. Sedangkan ibadah yang lain itu semuanya di bumi. Kenapa demikian? Itulah kalau kita seandainya mengetahui bahwa sholat itu merupakan ibadah yang utama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perintah umat Islam, di mana sholat itu ada dua macamnya. Ada yang merupakan sholat wajib dan yang kedua sholat sunnah. Sholat wajib disebut juga sholat fardu, dan sholat fardu juga ada dua, ada yang fardu ain dan juga fardu kifayah. Fardu ain ini biasanya sholat yang tidak bisa diwakilkan oleh orang lain, tetapi hanya untuk dirinya sendiri. Contohnya yaitu sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sedangkan sholat fardu kifayah itu sholat yang bisa diwakilkan oleh orang lain, dan ini banyak macamnya. Yang antara lain itu sholat zanazah, sholat istisqa, sholat kusuf, maupun yang lainnya. Dan perlu diingat bahwa sholat itu punya waktu-waktu tertentu, di mana zuhur ada waktunya, asar ada waktunya, maghrib pun demikian, dan sampai 5 waktu. Untuk itulah anak-anakku sekalian, jangan sampai kita tidak menggunakan waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sholat yang fardu ini jangan pernah kita sepelekan. Karena dalam sholat yang wajib maupun yang sunnah bentuknya itu ada makna-makna tersendiri yang hanya kita rasakan oleh kita sendiri yang mengerjakan dan tidak dirasakan oleh orang lain. Ketika sholat kita lakukan, ada juga hikmah yang terdalam, di mana sholat juga membuktikan bahwa ada penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas, bahwa kita takut dan bertakwa hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Ketika kita sholat yang diawali dengan takbiratul ihram, maka semuanya menjadi haram apa yang kita lakukan, dan dia akhiri dengan salam. Ketika salam telah selesai, maka bolehlah dihalalkannya kembali aktivitas yang lain. Oleh karena itu, ketika kita sholat yang diawali dengan takbiratul ihram dan salam, maka ada sebuah larangan-larangan yang tidak boleh dikerjakan ketika kita melaksanakan sholat. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, jangan sampai kita menggunakan sholat seperti halnya kita puasa Nabi Daud, terutama sholat wajib. Kalau puasa Nabi Daud, hari ini puasa, besok tidak. Kemudian terus begitu. Tapi sholat tidak. Sholat bukanlah seperti puasa Nabi Daud. Hari ini sholat, besok tidak. Besok lagi sholat, besok lagi tidak. Ya, jangan sampai kita mengartikan seperti itu. Untuk itu, mudah-mudahan anak-anakku sekalian semuanya yang berbahagia dapat mendirikan sholat dengan baik dan khusyuk, dan didasari dengan sebuah keikhlasan dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena as-sholatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Ketika sholat tidak kita kerjakan, maka tiang akan rapuh dan rubuh.
Tapi sebaliknya, ketika sholat kita kerjakan, maka insya Allah agama kita, syariat kita yaitu Islam akan semakin kokoh dan mantap sampai ini akhirnya. Karena sholat juga akan membawa kita pada kehidupan dunia dan akhirat yang begitu menyenangkan, kedamaian, kesenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, sholat juga ada mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ketika kita sholat, maka insya Allah kalau kita melaksanakan sholat dengan baik, maka apa-apa yang kita lakukan, baik itu perbuatan, ucapan, dan sendi-sendi kehidupan yang lain akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita hidayah, petunjuknya yang begitu indah sehingga kita dapat melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.